di mana di dalam kitab yang berjudul Jala'ul Ainaini, di situ dinukil pernyataan Al-Imam Al-Alusi, dinukil sendiri oleh anaknya. Beliau mengatakan, wala ajabu mimman yatruku sariha lafzihi. Dan sangat ajab, yakni ajaib, sangat aneh, kata beliau, orang yang meninggalkan sarih lafzihi, yakni kesarihan lafaznya, maksud kejelasan, kelantangan, kenyataan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah binafyi tashbih, bahwasanya dia Ibnu Taimiyah itu menafikan, yakni tidak mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Yakni Imam Alusi mengatakan dengan jelas Ibnu Taimiyah itu sudah jelas dikatakan di dalam kitabnya, dia itu menafikan, yakni tidak mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Kemudian wa tajasim, tidak mengatakan tajasim, yang mengatakan Imam Al-Alusi. Kemudian wa ya'khudhu bilazimi qawlihi, sementara dia mengambil lazim qaulnya. Yang dimaksud lazim qaulnya yakni perkiraan-perkiraan orang lah yang bisa memungkinkan terjadi gitu. Yakni misalkan ketika Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala memiliki yad, mereka mengatakan bahwasanya lazim qaulnya itu berarti Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk itu. Nah, itulah pandangan mereka lazim qaulnya. Kemudian beliau mengatakan la yaqulu bihi, sementara dia tidak mengatakan lazimnya. Yakni benar Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan sifat manusia itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusallimu luzumahu. Itu sudah jelas dari pernyataannya ini, bahwasanya Imam Al-Alusi menyatakan Ibnu Taimiyah itu bukan mujassim, jelas di dalam kitab-kitabnya, bukan mujassim dan juga bukan musyabbih. Hanya saja orang memahami dari perkataannya bisa berefek, bisa berpotensi mujassim. Itu kan pendapat orang, itu kan penilaian orang kepadanya, bukan salah Ibnu Taimiyah. Saya tahu Ustadz ini ingin menyampaikan pembelaan kepada Ibnu Taimiyah sesuai dengan judulnya, membela Ibnu Taimiyah. Tetapi ini dialog dalam memahami kitab ya, agak-agak bukan konten yang apalagi konten nasab, bukan ya. Jadi butuh fokus ya. Ustadz ini membaca kitab yang ditulis oleh anak dari Imam Al-Alusi Al-Baghdadi. Nah, saya sampaikan di sini teks aslinya seperti ini ya. Ustadz ini membaca di bagian belakang saja. Namun sebelumnya yang harus kita sepakati bahwasanya keliru kalau memaknai lazimul qauli itu adalah tafsiran-tafsiran saja. Oh ya enggak, lazimul qauli itu konsekuensi yang mengikat. Bahkan bisa-bisa kalau kita simulasikan, saya bilang 4 tambah 4, ya berarti saya bilang 8. Itu lazimul qauli namanya. Ada berapa duit kamu? Ya 2 juta tambah 2 juta. Oh berarti 4 juta. Ya kan itu sama saja. Itu yang lazimul qauli itu seperti itu. Kalau tafsiran-tafsiran itu ihtimal namanya. Misalnya bilang saya nggak punya duit. Mungkin duitnya dia sedikit, mungkin habis, atau mungkin duitnya banyak tapi kebutuhannya lebih banyak. Itu namanya tafsiran-tafsiran. Tapi kalau lazim bukan tafsiran-tafsiran, namanya aja lazim, pasti ya. Tetapi memang ulama tidak mengatakan kalau lazimul qauli itu qaulun. Jadi berbeda antara bilang 2 tambah 2 dengan bilang 4. Nah, ini menarik di sini, dan di situ sepertinya clue yang tepat untuk membela Ibnu Taimiyah. Tetapi kita baca dulu di sini. Jadi karena tadi kan menyebut kitab dari putra Imam Al-Alusi ya, yang berjudul Jala'ul Ainain. Nah, di sini saya baca waqad naqalahu anhu waladahu, dan telah menukil dari Al-Alusi itu. Siapa yang menukil? Yaitu anaknya Al-Alama Syekh Muhammad Al-Amin fi syarhi kitabihi Al-Iqdi Ats-Tsamin wa aqarrahu ya. Ya Al-Iqdi Ats-Tsamin bebas lah ya. Dan orang itu menukilnya di mana? Ketika mensyarah kitabnya yaitu Al-Iqdi Ats-Tsamin wa aqarrahu, dan memastikan itu, ikrar ya, artinya menerima. Wa minhum, ini narasinya ya, Syekhuna wa Maulana Al-Walid, namanya anak menyebut orang tua itu Al-Walid ya, alaihi ridwan war rahmah, alaihi rahmah wa ridwan. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Al-Alusi itu berkata fi risalatihi al-i'tiqadiyati, dalam risalahnya yang membahas tentang akidah ya, ma nasuhu, sesuatu nasuhu yang nasnya adalah gitu ya, walaqad tola'tu ala risalatin li Syekh Ibnu Taimiyah, dan aku sudah membaca risalah-risalah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Wa hiya mu'tabaratun indal Hanabilati, dan
dalam atau halia mungkin ya. Dan risalah-risalahnya itu adalah diperhitungkan atau dianggap dalam mazhab Hanabilah. Wa tala'tuha kullaha, dan aku sudah membaca semua. Jadi sudah dibaca semua tulisan Ibnu Taimiyah itu. Lalu apa ucapannya? Falam ara fiha syai'an, maka aku tidak melihat satupun. Nah, ini pendapat dari putranya Al-Alusi ya. Aku tidak melihat satupun mimma yunabbazu atau yunbazu wa yurma bihi fil aqaid. Sesuatu berupa hal-hal yang layak untuk dicela atau dikap sesat ya. Tanabazu bil alqab itu kan membuat lakop-lakop yang jelek, membuat hal-hal yang buruk dalam menggelak tanabus itu. Nabaza kan sama ya, nabaza dengan tanabaza kan satu akar kata itu. Jadi dicap buruk lah, wa yurma itu dituduh ya atau diklaim buruk ya. Fil aqaid dalam masalah akidah. Jadi kata putranya dari Al-Alusi ini ya. Al-Alusi itu mengatakan ya. Jadi ini memang penilaian Al-Alusi ya. Yang direportase oleh putranya menukil ucapan bapaknya kan begitu dalam kitabnya ya. Jadi kata Al-Alusi ya. Ya boleh dikatakan juga kata anaknya karena akorroh memastikan berarti sama ya. Kata anaknya Al-Alusi dan Al-Alusinya bahwasanya kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu tidak ada satupun yang layak untuk dianggap sesuatu yang buruk atau dikecam akidahnya begitu ya. Tapi perhatikan ada kelanjutannya di sini ya. Itu yang mungkin bagusnya kalau membaca ibarah itu dengan lengkap ya. Jadi biar kita tahu bagaimana sih pandangannya Al-Alusi kepada Ibnu Taimiyah. Ya, apakah hanya sebatas sepotong di bawah itu? Oh enggak, sudah dibaca semua. Memang tidak ada yang layak untuk dikecam, tidak ada yang layak untuk dicela. Tapi ada pengecualiannya di sini ya. Siwa madzakarnahu, kecuali apa-apa yang telah kami sebutkan. Kalau ada siwa ini kan istisna. Ada istisna setelah nafi itu berarti isbat Pak. La ahada fid dari, tidak ada satupun di rumah. Illa kecuali misalnya mukidi, kecuali mukidi. Oh berarti di situ ada mukidi. Jadi bukan kita bilang tidak ada orang di rumah. Kita bilang di rumah ada orang. Siapa? Mukidi cuma satu. Mukidi. Berarti bukan Ibnu Taimiyah itu tidak layak untuk dikecam atau tidak layak untuk dikritik. Cuma ada kritik-kritik yang memang layak di situ. Artinya ada kritik yang layak apa? Siwa ini. Siwa madzakarna, kecuali apa yang telah kami sebutkan. Jadi Al-Alusi juga mengkritik Ibnu Taimiyah. Cuma sedang mengkritik juga kepada kelompok yang mengkritik Ibnu Taimiyah secara tidak fair. Jadi sama-sama mengkritik sebetulnya. Al-Alusi itu sama-sama mengkritik. Kenapa? Karena menyebutkan siwa madzakarnahu, kecuali apa yang sudah kami sebut. Apa itu min tasdidihi fi raddi ta'wil, yaitu Ibnu Taimiyah terlalu ekstrim di dalam menolak takwil. Jadi tidak boleh ada takwil. Tidak boleh, bahkan mungkin menyamakan takwil itu dengan tahrif. Kalau sudah ditakwil berarti sudah merubah. Itu tasyaddud fi raddi ta'wil. Itu diamini oleh Muhammad Al-Amin Ibni Al-Alusi ini. Jadi Al-Alusi dan juga putranya sepakat kalau itu adalah masalah gitu. Ingat tadi yang dinafikan adalah tidak ada yang layak untuk dikecam dari Ibnu Taimiyah ini kecuali ini, kan begitu logikanya. Jadi saya melihat ini rumah ini nggak ada kurangnya kecuali temboknya itu agak retak. Kira-kira temboknya retak kekurangan apa enggak? Kekurangan. Secara garis besar rumah ini bagus, cuma ada temboknya retak. Berarti tembok retak tidak bagus. Ibnu Taimiyah sudah saya baca semua risalahnya, tidak ada yang layak untuk dikecam kecuali ini. Berarti ada yang layak untuk dikecam. Ini fair namanya kita membaca kitab begitu ya. Kemudian selain juga raddu ta'wil, ada juga wa tamassukihi bid-dhawahir. Wa tasdidihi fit tamassuk bid-dhawahir, dan terlalu ekstrim berpegang kepada dhahirul lafdhi. Allah punya tangan kanan, Allah punya tangan kanan. Lillahi yadun misalnya, Allah punya tangan. Kembali kepada zahirnya. Tidak mau ada interpretasi lain. Itu terlalu ekstrim. Ini katanya Al-Alusi. Begitu ya. Ma'atafwid ya, tapi di sini dijelaskan tetapi bersama dengan tafwid ya, menyerahkan begitu ya. Artinya tidak mendetailkan ya. Wal mubalaghati fit tanzih, dan juga Ibnu Taimiyah itu ekstrim di dalam tanzih. Mubalaghatan dengan keekstriman, tetapi yuqta'u ma'aha bi annahu la ya'taqitu tajsiman wala tashbihan. Tetapi dipastikan Ibnu Taimiyah itu bukan mujassim juga bukan musyabbih. Artinya ini mungkin talatuf ya, mengkritik oke, tapi tidak langsung menghantam oh ini mujassim atau musyabbih. Tetapi tetap dikritik, ada tasyaddud fi raddi ta'wil wa tamassuk bid-dhawahir. Itu ya.
Kemudian bal yusarrihu bidzalika tasrihan la khafa'a fihi. Bahkan Ibnu Taimiyah sudah mempertegas dalam masalah itu dengan penegasan yang tidak ada kesamaran sama sekali. Jadi sudah dipertegas Ibnu Taimiyah itu bukan mujassim, bukan musyabbih. Itu bisa dibaca dalam kitabnya At-Tudmuriyah ya, yang juga dibaca oleh ustaz itu. Bahwa mengisbat sifat itu bukan musyabbih, bukan mujassim. Artinya dirinya bukan musyabbih, bukan mujassim. Baru wal ajabu minman yatruku soriha lafdihi binafyi tashbihi wa tatsim wa ya'khudhu bilazimi qawlihi alladhi la yaqulu bihi wa la yusallimu luzumahu. Masalahnya di sini adalah kenapa lazimul qaul itu disebut tafsiran? Enggak, lazimul qaul itu bukan tafsiran. Tetapi memang lazimul qaul itu bukan ucapan. Jadi kaidah ulama itu lazimul qauli laisa biqaulin, lazimul madhabi laisa bimadhabin. Bahkan kita tidak boleh menghukumi seseorang dengan lazimu qaulihinya, tapi menghukumi orang itu dengan ucapannya, dengan kaulnya. Menghukumi di sini fokusnya kepada mengkafiran. La yukaffaru ahadan bilazimi qaulihi. Seseorang itu tidak bisa dikafirkan hanya dari konsekuensi dari ucapannya. Nah, itu tidak boleh kita mengkafirkan orang mengatakan sesuatu di mana konsekuensi dari ucapannya itu mengandung kekafiran atau berupa kekafiran. Karena yang kafir itu konsekuensinya bukan ucapannya. Sementara konsekuensi atau lazimul qauli laisa biqaulin. Ini mau Ibnu Taimiyah juga berpendapat begitu, As-Sakhawi berpendapat begitu, Asy-Syatibi berpendapat begitu, bahkan Asy-Sakhawi mengutip dari gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi memang kita tidak boleh menghukumi seseorang kafir itu dengan konsekuensi dari ucapan dia. Tapi ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya dan ini sinkron kalau dianggap sebagai pembelaan kepada Ibnu Taimiyah. Perhatikan saya bacakan ya, ambil dari Google aja. Coba perhatikan ini dalam kitabnya Majmu'ul Fatawanya Ibnu Taimiyah. Wa qad su'ila Ibnu Taimiyah hal lazimul madhabi madhabun amla? Faqala. Ya, lazimul qauli qaulun, lazimul madhabi madhabun itu sama ya. Faqala, maka Ibnu Taimiyah menjawab, as-sawabu anna lazima madhabil insani laisa bimadhabin. Yang benar adalah konsekuensi dari sebuah madhab itu bukan madhab itu sendiri. Lazimul qauli laisa biqaulin. Ya, jadi konsekuensi dari ucapan ya bukan ucapannya. Jadi kalau kamu menghukumi orang dari ucapannya, jangan dari konsekuensinya. Di sini dijelaskan ya. Idza lam yaltazimhu, apabila dia tidak melazimkan itu, artinya apabila dia tidak menerima konsekuensi itu. Ibnu Taimiyah tidak menerima konsekuensi itu. Setidaknya reportase Al-Alusi kan jelas. Memang secara lazimnya qaul Ibnu Taimiyah itu mengarah kepada tajsim dan tasbih, tetapi Ibnu Taimiyah la yusallimu luzumahu. Maka orang yang menganggap Ibnu Taimiyah mujassim dan musyabbih menghukumi berdasarkan lazim, masuk kepada wal ajabu minman ya'khudu atau yatruku soriha qaulihi binafyi tashbihi wa tatsim wa ya'khudu lazima qaulihi. Nah, itu konsekuensi, itu logika memahami kitab ya. Jadi masalah kalau kamu itu menghukumi orang dari lazimul qaulnya, bukan dari ucapannya. Maka kita baca bagaimana cara menghukumi orang secara kaidah. Apakah dia dihukumi berdasarkan ucapan atau berdasarkan konsekuensi dari ucapan? Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh menghukumi orang itu dengan ucapan dengan konsekuensi ucapannya atau dengan lazimul qaul ya, tetapi dihukuminya itu dengan ucapannya itu sendiri, kecuali idza iltazamahu, apabila memang dia menerima itu. Misalnya saya sudah ABC, konsekuensi dari ucapan kamu adalah CD. Apakah kamu terima kamu CD? Oke. Ah, itu baru Pak, karena secara otomatis CD pun awalnya menjadi lazimul qaul sudah menjadi ucapan yang sorenya. Kenapa? Karena dia sudah menerima itu. Begitu ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, pada dasarnya yang benar adalah tidak boleh menghukumi orang berdasarkan lazim ucapan dia, tapi kecuali kalau dia sudah menerima itu. Ini kan mukhalafahnya ya. In idza lam yaltazimhu fa innahu idza kana qad ankarahu wa nafahu. Apabila di sini dipertegas, maka sesungguhnya kalau seandainya orang itu sudah mengingkari lazimnya, mengingkari konsekuensinya dan menafikan ya, kanat idhafatuhu ilaihi kadziban alaihi, maka kalau kamu memaksa masih menghukumi dia berdasarkan lazimnya itu, atau kamu menganggap dia mengucapkan hal itu, maka itu adalah tuduhan dusta kepadanya. Mungkin kamu berpikir ini kan kaidahnya Ibnu Taimiyah, pantas dia membela diri. Ya, namanya ini kan kasusnya lazimul qaul, lazimu qauli Ibnu Taimiyah annahu mujassim. Misalnya begitu ya. Tapi Ibnu Taimiyah menolak tajsim.
Lalu apakah Ibnu Taimiyah dihukumi mujassim atau tidak? Kalau pakai kaidah ini jelas tidak. Kenapa? Karena itu namanya dusta kamu menuduh Ibnu Taimiyah mujassim. Karena Ibnu Taimiyah menolak lazim dari ucapan itu. Setidaknya kalau Anda baca kata ucapan al-alusi wala yusallimu luzumahu, kan begitu. Nah, kalau ada yang berpikir itu kan kaidah Ibnu Taimiyah membela diri. Perhatikan sekarang kita ambil dari ulama Sunni ya. Ulama Asy'ariyah ya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Imam As-Sakhawi ya. Mungkin kamu masih protes, siapa bilang Asy'ariyah, ya sudahlah ya, terserah ya. Qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, naklan an Sayhi Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam keadaan atau dengan cara menukil ucapan dari gurunya yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, alladzi yadharu, yang jelas ya, annalladzi yuhkamu alaihi bil kufri, bahwasanya seseorang yang dihukumi atasnya sebagai orang kafir, man kanal kufru, man adalah orang kana yang ada, al kufru kekafirannya ya, atau hukum kafirnya, shoriha qaulihi adalah ucapannya yang nyata atau ucapan yang secara langsung. Jadi ucapannya Pak, orang itu dihukumi kafir berdasarkan apa yang dia ucapkan, itu shorihu qaulihi ya. Wa kadza, begitu juga. Nah ini perhatikan kalau baca kitab, begitu juga artinya orang itu dihukumi kafir dengan apa? Man kana kufrun, apabila ada kekafiran itu ya, dhamir huwa kembali kepada kufur itu, lazima qaulihi adalah juga konsekuensi dari ucapannya, tetapi di sini ada keterangannya Pak. Wa uridu alaihi faltazimahu, dan ucapan itu atau lazimnya itu sudah diajukan kepadanya dan dia menerima itu. Jadi kalau orang mengatakan AB, konsekuensi dari ucapan itu adalah C dan D, di mana C dan D ini adalah kafir, tapi AB tidak. Jadi yang kafir itu bukan AB-nya. Kalau ucapannya AB-nya sudah kafir, ya kafir. Ini yang kafir adalah C dengan D-nya. Turunan dari atau irtik apa ya? Matarok kebalaihi, turunan dari ucapannya ini CD ini kafir. Maka kalau dia diajukan, apakah kamu berarti setuju dengan C dan D? Kalau dia mengatakan iya, oh berarti kan kafir Pak. Kenapa? Karena secara tidak langsung kamu ya sudah mengatakan C dan D itu. Artinya kamu mengucapkan itu, kamu juga menerima lazimnya itu ya. Lazimul qaulika, ya berarti itu kafir. Kalau tidak ya tidak. Ibnu Taimiyah masuk yang mana? Masuk kepada yang tidak. Masuk kepada la yaltazimuhu, tidak masuk kepada angkarohu wa nafahu. Sudah mengingkari dan menafikan kok masih dipaksa, maka itu berarti al-kadzibu alaihi, itu namanya tuduhan dusta ya. Amma man lam yaltazimhu, adapun orang ini Ibnu Taimiyah masuk yang ini, orang yang tidak menerima konsekuensi itu atau tidak memastikan pasti seperti itu, wa nadola anhu, dan bahkan dia menolak hal tersebut ya, dafa'a anhu, yang menolak, fa innahu la yakunu kafirun, maka dia tidak dihukumi kafir. Walau kana al-lazimu kufron, walaupun lazim qaulnya dia itu kafir, walaupun turunan dari AB itu CD. Tapi kalau dia tidak menerima CD itu, maka tidak bisa dihukumi kafir. Walaupun CD-nya kafir gitu. CD ya, huruf hijaiyah ya, bukan CD ya. Jadi begitu ya, ini pembelaan enak. Jadi kalau kamu menemukan diksi Ibnu Taimiyah menyatakan diri sebagai mujassim, maka boleh dikatakan mujassim, berarti menghukumi bisorihil qaul. Tapi kalau hanya lazimul qaul tidak boleh, kecuali Ibnu Taimiyah pernah diajukan itu dan menerima. Kalau sudah menolak, maka masuk kepada ucapan Ibnu Hajar di sini yang dinukil oleh muridnya As-Sakhawi ya, amman lam yaltazimhu ya, tidak menerima itu, masuk kepada yang apa? Menolak. Apalagi kalau kata Ibnu Taimiyah tadi itu angkarohu wa nafahu fa idafatuhu ilaihi kidbun alaihi. Begitu ya, gitu ya. Jadi kalau mau menuduh Ibnu Taimiyah mujassim, cari siapa ulama yang mengatakan begitu, dan kalau mau mencoba menelaah lebih jauh, baca di mana tulisan Ibnu Taimiyah yang menyatakan dirinya sebagai mujassim. Kalau tidak menemu tapi hanya konsekuensi atau lazimul qaul, ya bawa kaidah ini, lazimul qauli laisa biqaulin illa idza urida alaihi faltazimahu atau waltazimahu. Nah, begitu ya. Inilah prinsip kita. Saya juga pernah baca dalam beberapa kitab bahwasanya kalau mau menghukumi orang apalagi kafir itu memang tidak sembarangan.
menghukumi orang mujassim atau musyabbih tidak sembarangan. Maka harus ditanya, kamu sepakat nggak dengan konsekuensi dari ucapan kamu ini? Kalau dia tidak sepakat, ya jangan dipaksa. Ya artinya mungkin Ibnu Taimiyah berpikir, ya lafadznya begitu kok. Yadullah gimana lagi si tangan Allah artinya? Apakah berarti Allah itu jisim karena ada tangannya? Enggak. Ya sudah, jangan paksa. Oh berarti Anda mengatakan jisim. Jadi berarti itu bahasa namanya lazimul qaul. Tapi itu bukan tafsiran, Pak. Kalau tafsiran itu ihtimal. Itu jauh di bawah lazimul qaul. Lazimul qaul itu adalah sesuatu yang ada kepastian kalau itu adalah konsekuensi dari ucapan atau turunan yang pasti. Namanya aja lazim. Kan begitu. Cuma karena kehati-hatian dalam menghukumi seseorang, apalagi menghukumi hal yang buruk, maka dipartisi oleh ulama. Kalau masih lazimul qaul bukan sorihul qaul, maka jangan dihukumi kecuali dia sudah uridu alaihi wal tazamahu ya. Saya mungkin sering baca salah ya. Biasa kita Pak YouTuber ya. Jadi bacanya itu udah ada harkatnya itu. Masih dibaca faltazimahu. Allahumma dina ada